Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syakir Rahim dengan NIM A1A325064 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan multikultural, yaitu menganalisis 2 jurnal dan 1 buku. Di sini saya akan memulai dengan 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah makna simbolik prosesi Mapaci pada pernikahan adat Bugis Pangkep di Kelurahan Pak Bendungkang, Kabupaten Pangkep, oleh Rita Harnita Arifin, Muhammad Saleh, dan Hajrah. Upacara adat Mapaci merupakan sebuah rangkaian perayaan pesta pernikahan di kalangan masyarakat suku Bugis. Masyarakat Bugis yang masih kental dengan adat istiadatnya. Mapaci dimaksudkan membersihkan diri dari segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga. Mapaci berasal dari kata paci, yaitu daun yang dihaluskan untuk penghias kuku. Dan mapaci dilakukan pada saat malam hari, yaitu malam Tundang Peni, merupakan adat yang sangat kental dengan nuansa batin, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu harus didasari oleh niat yang baik dan upaya yang baik. Mapaci ini sering kita sebut atau kita dengar itu dengan sebutan inai. Selanjutnya itu jurnal yang kedua adalah yaitu tradisi Si Gajang Lalu Ngipa, perspektif nasional dan hukum Islam. Si Gajang Lalu Ngipa merupakan tradisi unik dari masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dikenal sebagai budaya perang sarung yang melibatkan 2 orang pria yang bertarung dalam satu sarung sambil menggunakan batik sebagai senjata. Bagi masyarakat Bugis, tradisi Gajang Lalu Ngipa ini merupakan bentuk pertarungan untuk mempertahankan harga diri dan martabat atau siri sengketa yang tidak terselesaikan melalui musyawarah dan mediasi berapat berujung pada tradisi ini. Dua pihak yang bertikai akan bertarung hingga salah satu pihak meninggal atau sama-sama terluka parah. Pada dasarnya, sistem penegakan hukum dalam masyarakat Bugis pada masa lalu termasuk mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan keseimbangan alam. Ketika Si Gajang Lalu Ngipa dilaksanakan, ada 3 kemungkinan hasil yang terjadi, yaitu salah satu pihak meninggal, kedua pihak mungkin meninggal atau tidak meninggal, tetapi mungkin memiliki luka yang serius. Dan dalam Islam, tradisi Si Gajang Lalu Ngipa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Islam mengajarkan cara-cara damai dan non-agresif untuk menyelesaikan sengketa, seperti musyawarah dan mediasi. Si Gajang Lalu Ngipa tidak memenuhi syarat dan dianggap sebagai bentuk kekerasan yang tidak diperbolehkan. Itulah tadi 2 jurnal yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya saya akan membahas tentang 1 buku. Di sini saya akan menganalisis 1 buku, yaitu yang berjudul Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia. Saya akan menjelaskan masing-masing 1 per provinsi, yang dimulai dari bab 1, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan menjelaskan yaitu tradisi Pak Gelo. Tari Pak Gelo adalah tari kegembiraan dilakukan oleh gadis-gadis dengan iringan gendang dan busana Toraja, dilakukan untuk upacara syukuran atau penyambutan tamu. Dan di bab 2 adalah Provinsi Gorontalo. Saya akan menjelaskan salah satu kebudayaannya, yaitu Molapi Soronde. Molapi Soronde secara harfiah terdiri dari kata Malapi, artinya menjatuhkan, selendang, Yolanda wewangian, yang terbuat dari aneka kembang dan daun-daun rempah yang dicampur dengan minyak kelapa. Selanjutnya disebut Sorande, maksudnya ialah mempersilahkan menari dengan selendang yang harum semerbak kepada calon pengantin laki-laki dalam acara pertunangan sebagai bagian dari tata cara
perkawinan menurut ketentuan adat Gorontalo. Selanjutnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu arsitektur Samba. Arsitektur Sumba merupakan hasil dari seluruh kesatuan fisik, ruang aktivitas sosial, budaya, keagamaan masyarakat Sumba. Selanjutnya itu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Caci. Caci merupakan kesenian tradisional masyarakat Manggarai, NTT. Kata Caci terdiri dari dua suku kata, yaitu Ca berarti satu dan Ci berarti paksa. Secara harfiah berarti memukul dan menangkis. Permainan ini dilakukan oleh dua kubu yang terdiri dari pemukul dan penangkis. Pemenang permainan ini adalah orang yang berhasil melukai lawannya terlebih dahulu di bagian wajah. Dan Provinsi Maluku, yaitu Maku-Maku. Tari Maku-Maku merupakan hasil karya leluhur Maluku ketika tinggal di Nusa Suku, tempat di mana orang Maluku diyakini berasal, sebelum berpencar di wilayah Pulau Seram dan sekitarnya. Tari Maku-Maku diciptakan sebagai tari pergaulan dan melambangkan persekutuan anak-anak Maluku. Dahulu tari Maku-Maku ditarikan sebagai penutup adat, seperti mensyukuri acara inisiasi masuk persekutuan kakahan, sebuah ritual yang dilakukan terhadap anak lelaki suku Naulu yang beranjak dewasa. Pembangunan bailao atau rumah raja pada upacara pangketan raja negara. Selanjutnya yaitu Provinsi Maluku Utara, yaitu tradisi kebudayaan bambu gila adalah atraksi tradisional masyarakat Kepulauan Maluku di Provinsi Maluku Utara. Permainan ini tergolong gaib di beberapa daerah di kota Ternate dan sekitarnya. Permainan bambu gila ini terdiri dari 7 orang laki-laki atau pria dewasa yang dilampingi oleh seseorang yang disebut sebagai pawang. Selain berbadan sehat dan kuat untuk melakukan permainan ini, tidak ada syarat bagi pemain bambu gila ini. Hanya saja pemain dilarang memakai perhiasan atau menggunakan logam yang menggunakan barang yang berbahan logam seperti gelang, cincin, kalung, dan bahkan gigi palsu yang terbuat dari logam saat melakukan permainan ini. Dan selanjutnya adalah Provinsi Papua dengan kebudayaan bakar batu atau barapen. Bakar batu merupakan sebuah kegiatan masak-memasak yang menggunakan media batu, yaitu batu-batu yang dibakar hingga panas memijar. Masyarakat pegunungan Papua dan beberapa daerah pesisir menggunakan metode bakar batu untuk mengolah makanan mereka. Umumnya kegiatan bakar batu ini dilakukan untuk menyiapkan hidangan dalam sebuah upacara besar, baik dimaknai sebagai simbol perdamaian jika terjadi perang suku sampai acara peresmian. Dan yang terakhir adalah karya budaya warisan bersama. Saya akan menjelaskan satu warisan, yaitu angklung. Angklung adalah alat musik bernada ganda yang telah dikenal sejak abad ke-11. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi tersebut dihasilkan dari benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, atau 4 nada dalam setiap ukuran, baik ukuran kecil maupun yang besar. Itulah tadi analisis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.